Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kepoin hari ini agenda kita ingin mendiskusikan tentang aturan-aturan yang ada beberapa pihak menganggap berubah-ubah kebijakan dari pemerintah pusat untuk urusan desa. Hari ini mestinya kita akan ngobrolin ini dengan Mas Ivan Novik Agusta. Saya sering memanggilnya Gus Ivan karena ada Agustanya. Coba saya sudah coba hubungi dari beberapa menit yang lalu, ini belum masuk, belum bisa terkoneksi dengan kita. Oleh karenanya mungkin sedikit saya ingin berbagi cerita tentang Kepoin Desa dulu. Jadi Kepoin Desa ini lebih berangkat kepada ide ingin tahu lebih jauh tentang desa, jadi kita kepo tentang desa. Nah, agenda kita mulai bulan Mei ini, kita rencanakan akan kita selenggarakan tiap hari live jam 10 sampai jam 11 setiap hari dari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu kita sudah tentatif, sebenarnya sudah ada agenda juga untuk live malam mingguan bersama Dirjen Bina Pemdes. Kemudian idenya seperti apa sebenarnya Kepoin Desa ini? Kepoin Desa ini idenya lebih kepada bagaimana kita ingin memuliakan desa, kita ingin menjadikan desa sebagai arus utama, sebagai satu prioritas untuk kemudian diperhatikan. Desa sebagai satu entitas garda terdepan kalau di pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dengan lahirnya Undang-Undang Desa, maka desa kemudian punya satu kewenangan, punya satu kekuatan untuk mengatur dirinya. Dan memang ini menarik karena ada bagian-bagian yang terkadang teman-teman di supradesa ini masih agak kurang, sepertinya agak kurang rela untuk kemudian memberikan kewenangan-kewenangan ke desa. Tetapi ada juga problem, tantangan lainnya adalah teman-teman di desa sendiri, aparatur desa sendiri, ini semangat untuk belajarnya mungkin menjadi tantangan untuk lebih ditingkatkan, karena memang kalau kita bicara bagaimana tingkat pelayanan prima, maka konsentrasi utamanya memang ada di kepala desa dan perangkat desa. Problematika atau tantangan-tantangan di tingkat desa masih banyak sekali. Beberapa teman aparat desa juga merasakan bagaimana dia masih merasa kurang aman juga ketika ada acara Pilkades, khawatir posisi digantikan dan seterusnya, itu bagian lain. Nah, topik yang akan kita angkat hari ini sebenarnya lebih kepada ada beberapa pihak yang beranggapan bahwa peraturan atau aturan-aturan yang mengatur desa ini sering berubah-ubah, khususnya mungkin terkait dengan
kondisi hari ini yang kita sedang ada pandemi COVID, sehingga mungkin kalau kita lihat sebenarnya bukan aturan-aturan yang sering berubah, tetapi lebih pada karena memang pandemi ini kita masih bukan kita, seluruh dunia itu masih juga terkaget-kaget. Jadi belum ada standar baku bagaimana penanganan virus ini, sehingga kemudian kesannya kebijakannya tumpang tindih nggak karuan. Itu pun terjadi di teman-teman di penanggulangan bencana. Nah, bicara aturan tentang desa sebenarnya clear, menurut saya sih sebenarnya clear, dan ini yang mestinya yang menyampaikan ini Pak Gus Ivan menyampaikan bagaimana clearnya kebijakan-kebijakan itu, bahwa dalam Undang-Undang Desa jelas menyebutkan adanya kementerian yang mengatur tentang desa itu membuat satu aturan tentang prioritas penggunaan dana desa. Nah, atas mandat itu maka kemudian yang membuat prioritas penggunaan dana desa itu ada di Kementerian Desa. Nah, karena prioritas penggunaan anggaran desa di 2020 sudah dibikin di 2019, ternyata ada kejadian luar biasa, maka kemudian dilakukan perubahan prioritas penggunaan dana desa itu. Nah, disinilah mungkin yang kemudian menjadi beberapa bagian yang kemudian kesannya menjadi ada perubahan. Nah, sisi yang lain juga adalah ketika kemudian memang sempat ada aturan atau kebijakan tentang penggunaan tentang BLT, jadi bantuan langsung tunai dana desa, yang kemudian disampaikan bantuan langsung tunai dana desa ini disampaikan bahwa salah satu persyaratannya adalah punya KTP atau NIK. Kemudian di sisi yang lain Gus Menteri menyampaikan bahwa tidak ada NIK, itu juga bisa dilayani dalam pemaknaannya. Sebenarnya lebih pada ini ada semacam diskresi atau ada semacam kebijakan yang kemudian memang harus diambil atas nama kemanusiaan, bahwa bisa jadi memang inilah momentum, inilah kondisi di mana pandemi corona ini membuat semuanya harus kemudian masuk dalam tatanan baru, atau harus kemudian melakukan restart, harus melakukan reset, artinya resetting atau menyeting ulang semua hal yang sudah dikerjakan hari ini. Sama seperti ketika kita bicara tentang bagaimana data kependudukan umpamanya, bagaimana mereka-mereka yang mendapatkan bantuan ternyata tidak tepat, dia bukan orang miskin dapat bantuan dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian desa menjadi sangat penting mengambil peran itu untuk melakukan pendataan, melakukan validasi data. Nah, ini yang kita coba lihat sebagai satu kebijakan atau kebijaksanaan lokal yang memang harus diambil, bahwa oh iya dia memang warga desa, oh iya memang ada secara pencatatan masih terlewatkan dan seterusnya, oh iya memang ini diusulkan atau disampaikan dalam musyawarah desa bahwa si
Fulan ini memang warga kita, tidak ada KTP atau tidak ada NIK dan seterusnya, tetapi memang warga yang kemudian perlu mendapatkan bantuan dan seterusnya, maka otoritas mungkin atau istilahnya mungkin lebih pada kewenangan desa membuat keputusan dalam musyawarah desa khusus. Jadi musyawarah desa khusus menetapkan tentang siapa-siapa yang punya hak untuk mendapatkan itu. Jadi sebenarnya bukan tumpang tindih atau bukan carut bukan berubah-ubah, tetapi memang ada kondisi-kondisi yang kemudian kondisi-kondisi yang kemudian memang harus ada pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Nah, kerabat desa hari ini sampai jam ini kita masih belum bisa terhubung dengan Mas Ivanovic. Mungkin kelelahan, kemudian istirahat, belum bangun mungkin karena ini hari Sabtu. Oleh karenanya kita akan pastikan bahwa mulai ke depan Kepoin Desa akan ada di hari Senin sampai Jumat. Dan saya mengundang teman-teman untuk bisa memberikan komentar di YouTube kita, TV Desa. Terima kasih sudah memberikan respon Mas Sofyan Alfianto. Aturan-aturan tidak berubah, tetapi pemerintah yang sering mengeluarkan statement melanggar aturan-aturan tentang desa. Nah, ini menarik ini. Mas Sofyan, kalau memang memungkinkan untuk memberikan respon atau kalau mungkin berminat untuk bergabung di forum kita, kebetulan ini Mas Ivan belum datang, bisa WA ke saya ke 085 865275733. Saya akan share ID room untuk kita bisa gabung di forum ini. Silakan. Jadi mungkin yang dimaksudkan dengan statement melanggar aturan tentang desa mungkin ini memang dana desa, kalau tidak salah menangkap saya, dana desa ini memang mestinya sepenuhnya otoritas dari desa untuk menentukan untuk apa. Bahwa skala prioritas itu benar skala prioritas mengikuti peraturan menteri, tetapi bahwa kemudian semuanya keputusannya ada di musyawarah desa. Artinya apakah mengikuti itu skala prioritas itu bisa kemudian diambil yang mana dengan program-program yang diutamakan. Tetapi ketika kemudian mungkin yang dimaksudkan Mas Sofyan adalah ketika kemudian ditetapkan harus ini, itu yang mungkin agak bertentangan mungkin atau agak kurang pas dengan hak desa untuk mengelola dana desa. Karena memang semangat awal undang-undang desa, kebetulan saya mengikuti semangat awal undang-undang desa memang sepertinya adalah memberikan otoritas yang cukup besar kepada desa untuk kemudian bagaimana desa membangun, bukan sekedar membangun desa. Artinya desa membangun itu ya desa punya keputusannya sendiri. Nah, mungkin itu yang dimaksudkan oleh Mas Alfianto, tetapi saya tidak tahu persis apa. Saya masih menunggu respon lanjutan. Terima kasih Pak Mas Sumardi yang sudah mengikuti di forum ini.
walaupun kita masih belum terhubung dengan Mas Ivanovic. Semoga tidak jenuh dengan wajah saya untuk menemani selama 1 jam ke depan. Kemudian BLM, wah Mas Kisman ini teman baik saya ini selalu mengikuti informasi-informasi yang saya share. Kemudian BLM Jogja hadir Mas Bambang. Oke, terima kasih. Jadi saya sebenarnya pengen banyak berbagi cerita, pengen banyak bertanya kepada Mas Ivan, tapi oh ya, mungkin saya minta operator mungkin untuk kemarin ada statement-statementnya Pak Ivan ya. Kalau ada mungkin bisa diputar yang statement-statementnya Pak Ivan yang kemarin. Video. Coba kalau ada kita bisa ikuti tiga statement kalau nggak salah. 3 statementnya Pak Ivan atau Gus Ivan. Nanti biar coba diputar untuk di refresh supaya teman-teman bisa, oh ini yang dimaksudkan Pak Ivanovic yang kapus datin, tetapi beberapa di videonya lebih sebagai sosiolog pedesaan. Dan saya mengenal Mas Ivan ini, atau akhir-akhir ini saya sering memanggil Gus Ivan. Ini di data saya, di data kontak saya, itu masih tertulis IPB Ivanovic. Jadi memang kontak saya dengan beliau itu masih sudah cukup lama pada saat beliau masih ada di IPB. Gimana teman-teman operator, sudah ada? Lagi dicari ya. Jadi ada 3 kalau tidak salah konten video. Saya sambil tetap mencoba menghubungi Pak Ivan, Mas Ivan. Semoga bisa segera terhubung. Nah, waktunya juga. Kita sepakati waktu kita memang hanya 1 jam 60 menit. Jadi. Dan untuk teman-teman saya informasikan hari Senin sudah sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir di Kepoin Desa. Kita akan berbicara tentang desa wisata. Jadi akan ada desa wisata Mas Aziz dari Jogja, Tulen Pari, yang Wulan Pari ya kalau nggak salah, yang rencana nanti akan menyampaikan update tentang bagaimana desa wisata mensikapi COVID. Oh ya, Makassar, terima kasih sudah hadir. Oke, Mas Fatur, Mas Fatur, perubahan kali ini berhulu pada pasal 28 Perpu 1 pengecualian pasal 72. Oke. Mas Fatur, kalau Mas Fatur memungkinkan untuk bergabung, monggo silakan. Mungkin saya share langsung aja di Zoom, silakan masuk ke Zoom ke 801 1234. Betul ya? 801. Ya, 801 802 1234. Yang ini. Yang COVID.
Ya, silakan kalau memungkinkan untuk bergabung di Zoom, kita bisa mengisi kekosongan kehadiran Mas Ivan. Kemudian Mas Joko Puguh, matur nuwun, ini kehadirannya gabung. Dari catatan saya kurun waktu Maret sampai dengan April mungkin ya, ada 10 kebijakan yang multitafsir. Nah ini, jadi memang mungkin tidak berubah-ubah, tetapi saya sepakat dengan Mas Joko Puguh bahwa multitafsir. Jadi memang dalam konteks pembuatan kebijakan ini yang kita harus cermati adalah kehati-hatian bahwa kebijakan itu jangan sampai terlalu banyak tafsirnya, kemudian harus implementatif. Nah ini bagian yang mungkin perlu kita cermati bersama. Nah, terima kasih Makassar hadir. Ini sebenarnya yang hadir teman-teman luar biasa. Ini sayang Gus Ivannya belum bisa bergabung. Jadi mungkin kita akan atur untuk selanjutnya nanti baiknya bagaimana. Jadi ada beberapa bagian yang memang harus kita cermati. Bantuan langsung tunai desa ini data terpadu kesejahteraan sosial ini memang perlu ada kejelasan untuk kemudian siapa-siapa yang mendapatkan dana dari mana dan seterusnya. Nah, kembali operator udah siap, ada ketemu? Oke. Sebentar lagi kita akan coba mendengar melihat statement dari Gus Ivan tentang beberapa bagian. Jadi memang ini pandemik corona ini bisa jadi ini adalah satu berkah sebenarnya. Artinya satu berkah saya maknai sebagai satu berkah karena kemudian ada kesadaran kita bahwa ada bagian-bagian itu, oh ternyata bisa seperti ini, oh ternyata kita masih punya kekurangan di bagian mana dan seterusnya. Termasuk bagaimana kita kemudian sadar untuk kemudian berinternet, sadar kemudian untuk mengefisiensikan pekerjaan, tidak harus keluar dan seterusnya. Menjadi penting memang. Ini terima kasih Mas Joko Puguh, kehadiran narasumber menjadi penting untuk dapat bertutur praktek baik desa-desa yang telah berhasil penyaluran. Oke, hari Senin insya Allah kita akan mendiskusikan karena sudah terjadwal. Boleh kerabat desa bisa melihat di channel YouTube TV Desa itu ada live streaming yang akan datang. Hari ini setelah acara kita nanti sore di channel YouTube TV Desa, kerabat desa bisa mengikuti program, bisa mengikuti live streaming dari ngabuburit desa bersama desa wisata. Ini topik sore nanti adalah peran BUMDes dalam
agenda desa wisata di era pandemik ini. Ini menarik dari teman-teman Desa Wisata Institute, kebetulan TV Desa berkolaborasi untuk kemudian menyiarkan webinar yang yang dilakukan oleh teman-teman Desa Wisata Institute, dan nanti sore mulai jam 4 ini adalah seri ke-6 dari Ngabuburit bersama Desa Wisata. Nah, hari Senin untuk Kepoin Desa kita akan hadir narasumber untuk agenda bagaimana menyikapi teman-teman dari Jogja bicara tentang melakukan riset, melakukan restart untuk setting ulang desa wisata. Oi, terima kasih Gus Ivan, ini sudah bergabung. Wah, baru bangun tidur ini kayak. Sorry, benar-benar. Oke, siap. Masih ada waktu kita tadi teman-teman mungkin udah mulai jenuh dengar suaranya Suryo Koco, karena ini juga lagi pongki juga, ompong sebelah kiri. Semoga nanti beberapa hari ini kita sudah pasang gigi untuk supaya kalau senyum bisa lebih lebar. Apa kabar Gus? Baik. Gus Ivan, ini saya sampaikan ke teman-teman bahwa dulu saya sering panggilnya Mas Ivan, tapi terakhir ini saya jadi tertarik manggil Gus Ivan karena di belakang Ivanovic ada Agustanya, jadi iya. Ditarik ke depan. Oke. Waktu kecil juga sering gitu, Gus. Cak bagus maksudnya. Oke, Gus, ini yang saya ingin kita coba angkat hari ini. Ada beberapa teman yang beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa aturan tentang desa ini sering berubah-ubah, bikin bingung dan seterusnya. Bisa jadi itu sebagai satu alasan. Bisa jadi itu sebagai satu alasan bahwa tidak punya kemampuan untuk kemudian teman-teman melakukan percepatan realisasi dana desa mungkin, atau atau melaksanakan APBDes-nya dan seterusnya. Tetapi ini kan cukup membuat risih nih ketika kemudian ada anggapan peraturannya sering berubah, bla 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 dan seterusnya lah. Kemudian sempat juga saya tidak screenshot, tetapi sempat juga ada yang menyampaikan bahwa pemerintah pusat ini nggak paham tentang kondisi desa dan seterusnya. Nah, Gus Ivan sebagai kepala pusat data dan informasi pasti punya banyak informasi, pasti punya data, termasuk juga boleh di-share di momen kali ini adalah apa-apa atau aplikasi-aplikasi apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Kemendes, sehingga teman-teman di desa ini juga sudah mulai menyadari bahwa informasi valid itu ya harus dapat sumbernya langsung. Silakan, Gus Ivan. Iya, terima kasih. Yang pertama kembali lagi saya minta maaf ini betul-betul di luar kehendak ini. Kemudian yang kedua begini, memang ada setiap menteri memiliki kekhasannya sendiri-sendiri. Kemudian Gus Menteri Abdul Halim Iskandar ini memiliki kekhasan tertentu. Yang jelas beliau semula kan memang dari anggota DPRD yang justru memahami lapangan sebelum masuk ke dalam kementerian. Kalau istilah beliau itu dulu kalau naik kereta api itu nggak berani itu. Tapi kalau sekarang berani, karena kereta api hanya ada kelas eksekutif. Kan beliau kan legislatif waktu itu. Jadi nggak berani masuk. Nah, setelah masuk ke wilayah eksekutif, kemudian ada perubahan cara menyusun kebijakan supaya lebih responsif terhadap warga desa. Jadi kalau boleh
kalau boleh dibaca caranya melihat kebijakan di Kementerian Desa dan kemudian diikuti oleh kementerian lain sekarang ini. Itu kita mulai dari kebutuhan warga desa. Kemudian setelah itu baru pemerintah desa. Setelah itu baru kemudian ke pemerintah daerah dan seterusnya begitu. Nah, itu yang membuat berbagai kebijakan itu menjadi sangat cepat. Jadi saat ini sudah pernah ada yang menghitung selama 3 bulan terakhir ini ada paling tidak 41 jenis kebijakan, surat-surat dan kemudian surat edaran, surat penegasan sampai ke peraturan menteri. Nah, di antara 41 jenis itu separohnya memang berasal dari Kementerian Desa. Nah, mengapa demikian? Karena memang kondisi lapangannya begitu cepat berubah. Jadi sekarang ada satu cara pandang baru. Kita ingin membuat desa mandiri sesuai dengan undang-undang desa itu, tapi dengan cara bahwa jika kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pemerintah desa itu direspon dengan cepat, dengan tepat begitu, maka kemampuan desa untuk mencapai kemandirian itu akan tercapai dengan lebih cepat. Makanya kalau di Kementerian Desa itu kemudian yang dikuatkan adalah call center. Selama ini call center ya? Ya, call center. Maksudnya supaya tiap hari selalu ada komunikasi dengan warga desa. Jadi kalau dilihat dibandingkan dengan coba kita lihat ada yang khas dibandingkan dengan berbagai kebijakan-kebijakan dari institusi lain ya. Di Kementerian Desa itu di bagian bawah dari kebijakan itu kemudian muncul kalau ada penjelasan lebih lanjut, kalau ada pertanyaan dan sebagainya, maka call center-nya 15.040, SMS center ini kemudian seperti itu. Nah, ini jadi itu satu bundle bahwa ketika kita menyusun kebijakan, maka sekaligus menyiapkan call center-nya. Karena asumsinya call center-nya aktif ya, Gus? Aktif, ya, aktif. Dan ini agak beda ini. Call center itu setiap hari memberikan laporan langsung kepada Gus Menteri gitu. Jadi beliau memang tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau boleh dibocorkan, beliau memberikan satu pemikiran bahwa ada senator di Amerika yang tidak pernah turun dari Kongres itu salah satu yang dilakukan adalah tiap malam itu menelpon warga-warga desa. Nah, ini aplikasi Ruang Desa itu digunakan beliau untuk itu, tapi saat ini selain itu adalah call center. Jadi semua yang ada di situ kemudian direspon. Nah, semua kebijakan baru itu pada hakikatnya itu merespon call center, video conference seperti itu. Kita tahu misalnya contohnya begini. Pada hari dikeluarkannya Permendes nomor 6 2020, langsung diikuti video conference dengan PMD, ya, Kepala Dinas PMD di seluruh Indonesia. Dibagi menjadi 5 region. Ya. Waktu itu sempat muncul perdebatan. Kenapa enggak bupati ya? Kenapa enggak gubernur? Kenapa Kepala Dinas PMD yang diajak video conference? Alasannya sederhana. Karena memang begitu Kepala Dinas PMD, maka pengennya adalah kebijakan itu kemudian lebih cepat diimplementasikan di lapangan. Jadi orientasinya tetap kembali bahwa supaya lebih mudah dilakukan di desa itu. Itulah sebabnya kemudian ada beberapa orang melihatnya sebagai perubahan. Tapi kalau kita lihat isinya itu paling gampang melihat itu apakah ada manfaatnya bagi warga desa. Jadi kalau sampai satu kebijakan dibuat lebih mudah itu,
apakah ada manfaatnya bagi warga desa. Ini contohnya yang sering dikritik ini, kok bisa di dalam peraturan menteri itu disebut non tunai, tapi kemudian di dalam surat yang sebetulnya ya sebagian orang mengatakan pengennya petunjuk teknis, makanya di suratnya disebut surat petunjuk teknis, maksudnya supaya lebih mudah itu. Gus Menteri itu mengenalkan istilah, kalau untuk eksekutif itu ada eksekutif summary, supaya lebih mudah melihat apa namanya itu kebijakan itu. Nah, untuk warga desa dan pemerintah desa, maka ada village summary. Jadi coba di itu ada semacam 1 lembar, 2 lembar dari satu kebijakan itu yang kemudian di-blast berbarengan dengan munculnya kebijakan. Itu maksudnya adalah supaya, karena kebijakan peraturan Menteri nomor 6 itu kan sampai lebih dari 100 halaman. Jadi bukan sekedar soal apakah dibaca atau tidak begitu, tapi bahkan kalaupun dibaca itu apakah tidak menimbulkan misunderstanding gitu. Maka menteri sendiri yang ya bersama dengan eselon 1, tapi terutama beliau sendiri itu yang membuat village summary, 1 lembar tentang isi dari surat edaran, 1 lembar tentang isi dari peraturan menteri. Nah, itu yang sampai ke desa-desa. Gitu Gus Koco. Mungkin boleh berbagi nih. Tadi sempat disebut tentang ruang desa, sempat disebut tentang call center. Sebenarnya pintu atau jalur-jalur komunikasi yang bisa terkoneksi langsung ke Kementerian Desa, atau mungkin bahkan ini kan beberapa teman-teman ini kan kadang-kadang pengen juga teman-teman yang di desa, teman-teman aparat desa dan seterusnya pengen juga nih keluh kesahnya atau curhatannya sampai ke menteri. Itu jalur-jalurnya bisa lewat mana aja nih, Gus? Iya, kalau call center kan 15.040 ya. Kemudian ada SMS center. Kita ingin mengubahnya menjadi WA center karena sudah bukan zamannya. Kemudian aplikasi mobile ruang desa sama aplikasi website Si Pemandu namanya, sipemandu.kemendesa.go.id. Nah, yang menarik itu gini, Gus Koco. Misalnya contohnya, saya tadi kelupaan menyampaikan. Ada yang soal cash, kok bisa non tunai di peraturan menteri, kemudian di eselon 1 di surat untuk juknis itu menjadi boleh tunai. Ya. Ini sebagai contoh aja. Ya. Waktu itu kami sampaikan bahwa sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia, itu ada sekitar 18.000 desa yang tidak memiliki perbankan umum. Dan akses terhadap perbankan umum itu sangat sulit atau sulit. Gitu. Tapi di situ masih ada BPR dan koperasi simpan pinjam. Nah, kalau kita sorting lagi bahwa yang ada hanya BPR, tidak ada bank umum, hanya BPR dan koperasi, maka nilainya menjadi sekitar 16.000-an desa yang tidak punya akses untuk bisa cashless, atau cashless dalam arti non tunai. Ya. Kemudian kalau kita sorting lagi menjadi koperasi simpan pinjam, maka muncullah angka sekitar 14.000 desa. Jadi sejak awal sudah diketahui minimal ada 18.000 desa yang tidak mungkin melakukan secara tunai. Nah, mengapa di dalam peraturan menteri itu tetap disebut supaya non tunai? Tujuannya adalah supaya sebisa mungkin, sebanyak mungkin itu masyarakat itu melakukan secara non tunai. Karena ini sekaligus akan mengurangi peluang untuk manipulasi pengambilan uang, pemotongan uang di lapangan, kemudian keamanan karena membawa uang dalam jumlah banyak bagi tiap-tiap keluarga miskin dan sebagainya itu. Nah,
hasilnya kemudian sebetulnya bisa dibagikan mana desa yang seharusnya bisa non tunai dan mana yang tunai. Tapi kemudian Gus Menteri menyampaikan bahwa itu biar sesuai dengan kearifan lokal dari desa itu. Nah, apa akibatnya ketika boleh non tunai? Ini ada satu contoh di Sumeneb itu. Ketika tadinya non tunai, maka ada sebagian apa namanya? Bukan yang ini bukan di Sumeneb, yang ini ada di Sulawesi Utara. Ketika sepenuhnya non tunai, ini kesulitan karena belum terbiasa dengan perbankan. Di Bangka Belitung ketika harus non tunai, kalau masuk lewat pos dan kemudian lewat apa namanya itu perbankan yang berbeda, kemudian muncul biaya transaksi. Sama saja itu artinya. Bisa memotong 600.000 itu atau sebaliknya menggunakan dana desa untuk mendanai biaya transaksi. Itu yang soal tunai dan non tunai. Kemudian yang sering dikritik juga adalah NIK. Sebetulnya ini alasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memastikan bahwa tiap orang yang diberi bantuan itu benar-benar orang dan benar-benar ada. Nah, asumsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah kalau dia memiliki NIK, maka kemudian bisa ditelusuri ada di mana dan kemudian bisa dicek orangnya. Maka kemudian dipersyaratkan melalui surat edaran KPK itu ada NIK. Yang menarik ini Gus Koco, pada hari yang sama ketika kementerian mendapatkan surat edaran dari KPK itu, hari itu juga ada surat dari Ditjen supaya NIK ini menjadi prasyarat. Gitu. Karena tadinya memang tidak ada syarat itu, tapi KPK menggunakan itu sebagai cara memudahkan pemerintah desa bahwa kalau ada NIK itu sudah pasti ada orangnya gitu. Sehingga nanti kelak kalau misalnya ada inspeksi dan sebagainya itu ini sudah sesuai dengan KPK. Maksudnya begitu. Maksudnya memudahkan. Toh NIK itu juga gampang ditemui di lapangan. Tapi kemudian ada masukan di call center antara lain, kemudian di video conference dengan kepala desa, beberapa kepala desa waktu itu video conference sebetulnya mengenai ruang isolasi, tapi kemudian merembet-rembet menjadi soal itu. Kalau semuanya NIK, contohnya di Nusa Tenggara Timur, maka ada ribuan warga yang seharusnya berhak menjadi tidak mendapatkan bantuan langsung dana desa itu. Ini ada contoh yang semalam disampaikan juga di Sumeneb itu. Sudah dibagikan sebelum ada ketentuan bahwa boleh tanpa NIK, tapi kalau dia memang orang miskin, maka silakan ditambahkan alamat lengkapnya. Nah, itu apa namanya? Setelah ada ketentuan itu, kemudian muncullah orang-orang miskin, keluarga miskin yang tidak punya NIK, yang kemudian mendapatkan BLT dana desa. Jadi meskipun kelihatannya berubah, sebetulnya semuanya itu kata kuncinya itu relaksasi, memudahkan warga desa, terutama keluarga miskin, untuk mendapatkan bantuan sosial ini, BLT dana desa ini. Jadi seperti itu, Gus. Oke, terima kasih. Ada beberapa bagian juga yang menarik memang adalah tentang bagaimana bisa terkoneksi langsung untuk bisa mendapatkan penjelasan. Alhamdulillah Kementerian Desa sudah cukup responsif untuk itu. Nah, ini ada juga yang dari teman-teman di chatting YouTube ini perlu saya sampaikan, ada beberapa teman dari BPLM yang sudah gabung dari Denpasar, Jogja, Makassar, dan
beberapa teman yang lain. Ada yang menarik ini, Gus Ivan, yang mungkin saya ada disampaikan bahwa beberapa kebijakan ini sekitar 10 kebijakan dalam catatan itu multitafsir. Nah, mungkin ini yang mungkin perlu diklarifikasi sebenarnya, karena memang tidak disampaikan kebijakan-kebijakan itu yang mana, tetapi multitafsir mungkin salah satunya adalah yang sempat secara jelas adalah ketika kita menerima surat edaran Dirjen mungkin ya, surat edaran Dirjen tentang poin 3 bahwa NIK, tapi kemudian Gus Menteri menyampaikan bahwa ya satu kebijakan lokal dan seterusnya memungkinkan yang tidak ada NIK pun itu kemudian akan menjadi updating data dan seterusnya. Mungkin itu. Ini ini dari salah satu Mas Joko yang menyampaikan itu. Kemudian ada Mas Fatur ini menyampaikan tentang perubahan kali ini berhulu pada pasal 28 Perpu. Saya tidak terlalu mengikuti pasal 28 Perpu nomor 1 2020 yang pengecualiannya adalah pasal 72 Undang-Undang Desa. Nah, mungkin Gus Ivan, saya paham bukan ahli hukum, bukan pakar hukum, tetapi setidaknya mungkin mengikuti ini ada bagian-bagian mana ini yang multi tafsir, tapi semoga sudah clear dengan beberapa kebijakan-kebijakan terbaru, karena tadi disampaikan termasuk paling aktif membuat kebijakan ini Kementerian Desa, dan saya memang sangat mengikuti betul Kementerian Desa, luar biasa responsif untuk beberapa waktu terakhir ini, khususnya dalam kondisi pandemik. Silakan, Gus. Iya, soal multi tafsir itu kan harus kita ingat juga ini. Gus Menteri itu kan bagaimanapun sosiolog juga, sama gitu dengan Kapus Datin. Jadi soal tafsir itu pasti ada pada masing-masing pembaca. Tafsirnya bukan sekedar pada masing-masing penyusun kebijakan, tapi justru pada masing-masing pembaca. Itu tidak bisa dihindari itu. Hanya beliau mengingatkan, dan itu yang beliau ceritakan ketika ditanya Presiden dalam ratas. Ini kok bisa ada yang mencairkan, ada yang tidak, kenapa? Nah, kalau menurut beliau ini kan memang perlu kepemimpinan ini. Dan yang namanya pemimpin itu mau tidak mau ya harus berani mengambil risiko. Gitu. Jadi sejauh yang kita tangkap itu memang desa-desa yang cepat menyalurkan BLT ini desa-desa yang memang sekaligus kepala desanya, camatnya, dinas PMD-nya memang sama-sama cepat gitu ya, dan berani mengambil risiko. Toh risiko itu semakin dikecilkan dengan cara berbagai kebijakan yang ditelurkan oleh Kementerian Desa itu. Misalnya risiko, wah gimana nanti kalau tidak ada NIK? Ya silakan, makanya kemudian menjadi alamat. Gitu. Bagaimana kalau ternyata tumpang tindih? Ya tumpang tindih di bulan pertama, nanti di bulan kedua bisa dibersihkan. Jadi peraturan kepala desa ketika menetapkan siapa penerima bantuan langsung tunai dana desa bisa ditambah diktum bahwa jika ada kesalahan maka pada bulan berikutnya bisa langsung diperbaiki gitu. Nah, coba yang menarik begini Gus Koco. Semua yang ada di berbagai kebijakan dari lembaga lain ya, yang ada di lembaga lain itu digabungkan, dieratkan dengan kebijakan yang lebih baru. Ini menarik kalau kita cermati ya. Di lampiran dari Permendes nomor 6 2020 itu hampir semua lampirannya itu ya dicetak persis sama dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 40 tahun 2020. Nah, mengapa bisa persis sama? Sebetulnya ada alasan informal ketika Menteri
Menteri Keuangan dan Menteri Desa itu berkali-kali saling kirim WA apa yang akan dilakukan gitu sehingga bisa persis sama. Ya. Memang ada sedikit di situ yang terlewat ya, yang kemudian muncul di lapangan. Ini nanti hasil dari musyawarah desa khusus itu SK atau keputusan kepala desa ataukah peraturan kepala desa. Jadi di peraturan Menteri Desa itu cukup SK. Tentu saja kita tahu tujuannya supaya memudahkan gitu. Di peraturan Menteri Keuangan itu peraturan kepala desa, Perkades. Yang satu SK Kades. Ya. Tapi bagi Gus Menteri ini gampang. Kita cek saja, sebetulnya saat ini secara informal KPPN itu sudah diberitahu oleh Kementerian Keuangan ya, bahwa SK Kades atau Perkades diperbolehkan sebagai, karena semuanya punya basis peraturan perundangan, maka diperbolehkan untuk pencairan dana desa. Tapi jaga-jaga kalau sampai SK Kades tidak bisa digunakan untuk pencairan, maka Gus Menteri juga menyampaikan, ya sudah kalau gitu Perkades saja nggak apa-apa, biar sekaligus beres urusan pencairan untuk BLT dana desa. Gitu. Nah, inti dari SK Kades dan Perkades itu adalah bukan Perdes. Mengapa ini penting, bukan Perdes? Karena ini hitungan kami, ini paling tidak lebih dari 10.000 desa saat ini itu sedang pilkades, mendekati pilkades, atau pasca pilkades setahun yang lalu. Apalagi pilkades yang sampai muncul konflik ya. Hampir semua desa yang berkaitan dengan pilkades ini, ya, ini kesulitan untuk menyusun BLT dana desa. Terutama kesulitan ketika muncul di Musdes antara yang satu ingin dibagi rata, dikurangi dari 600.000 dengan ketentuan yang sebetulnya angka 600.000 itu simulasi dari Kemenkyu yang disampaikan kepada Presiden bahwa maksimal dana desa 600.000. Nah, supaya tidak terlalu rumit di dalam musyawarah desa, maka kemudian di dalam rumusan kebijakannya itu adalah biarlah itu bisa dilakukan oleh pemimpin di desa, yaitu Kades. Makalah muncullah SK Kades. Ya. Kalau itu kemudian jadi Perkades pun nggak masalah, toh itu ada di tangan Kades gitu. Yang dia sebagai pemimpin di desa, dia bisa merumuskan diskresi, oke, musyawarah desa ini bisa kita sepakati seperti ini. Ya. Gus Iwan, ini ya. ada pertanyaan menarik dari chatting di YouTube. Jadi kan ketika anggaran atau perubahan anggaran ini tidak mengalokasikan BLT dana desa, maka pencairan tahap berikutnya dia tidak bisa dicairkan atau akan ada masalah dengan mencairkan tahap berikutnya yang masih sisa 20%. Pertanyaannya adalah ketika desa itu ternyata sedikit yang terkena dampak atau teman-teman yang terkena dampak ini sudah terselesaikan dengan bantuan sosial yang lain, kemudian tidak ada lagi yang dipandang perlu atau dipandang layak untuk mendapatkan BLT dana desa, kan otomatis dia tidak merealisasikan BLT dana desa. Apakah itu kemudian akan dapat hukuman atau dapat sanksi untuk yang berikutnya tidak bisa dicairkan? Gimana nih, Gus? Ya, memang pada hakikatnya yang bisa, kenyataannya ini ya, realnya yang bisa menghukum itu ya Kementerian Keuangan saat ini. Tapi yang menarik adalah pembicaraan bahwa bagaimana supaya desa tetap bisa melakukan hal itu. Ini sebetulnya upaya pemihakan, Gus. Jadi supaya
warga yang paling miskin di desa itu pasti mendapatkan bantuan, maka harus dibuat sanksi. Dan sanksi itu tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Desa. Maka di dalam rumusan kebijakan awal itu, apakah mungkin ya kementerian lain itu bisa memberikan, bisa menyampaikan dalam kebijakannya itu argumen dari Kementerian Desa bahwa ini untuk warga desa sehingga perlu ada sanksi berupa pemotongan atau mungkin pelambatan dari pencairan berikutnya. Ya, ternyata di PMK 40 2020 kemudian itu muncul. Gitu. Memang tujuan yang sesuai dengan di Kementerian Desa untuk memastikan lapisan terbawah itu pasti mendapatkan BLT. Logikanya begini, Gus Koco. Jadi apa mungkin pada saat ini ya ada yang tidak terdampak oleh COVID-19, yaitu terutama dampak ekonomi gitu. Jadi makanya dibuat selebar mungkin berdasarkan peraturan Gus, sorry, ya, sorry. Saya potong. Sangat mungkin bahwa ada desa yang memang tidak berdampak manakala kemudian memang desa itu punya kemandirian. Kan kita berharap bahwa desa surga, desa semua untuk warga. Ketika kemudian memang sudah ada kemandirian kan sangat mungkin tidak ada dampak atas COVID ini karena memang semua kebutuhannya bisa terpenuhi dari lingkungan mereka sendiri. Ini berandai-andai sih, artinya gini, artinya tetap ada ruang bahwa ada kemungkinan desa yang memang cukup makmur untuk kemudian mereka tidak ada orang yang kemudian tidak harus diberikan BLT dana desa karena memang dari data yang ke Kementerian Sosial dan seterusnya mereka memang sudah dapat. Ya, jadi di wilayah Sebatik itu sudah ada desa yang memang sulit untuk mencari dari pendataan desa itu sulit untuk menganggarkan, sulit untuk memasukkan apakah masih ada keluarga miskin yang bisa mendapatkan BLT dana desa. Ya. Karena seperti yang tadi disampaikan itu sudah didanai oleh bantuan-bantuan lain. Jadi itu ada itu. Kemudian di Jambi ini juga masalah lama itu desa yang ada di wilayah perkebunan yang semuanya sudah dijamin oleh perusahaan perkebunan itu. Di Sumatera Utara juga ada. Ini juga mereka sulit untuk memberikan BLT dana desa karena warganya memang sudah dijamin oleh pihak perkebunan itu. Jadi memang potensi itu realnya di lapangan ada. Ya. Tapi kita perlu ingat dan berisiko sisa pencairan yang 20% itu tidak bisa dilakukan dong, Gus kalau gitu. Nah, yang menarik begini. Sebelum kan kita tahu ya di bawah 800 juta maksimal 25% dana desa boleh dipakai, yang 801,2 miliar maksimal 30%, di atas 1,2 miliar maksimal 35%. Nah, angka itu sebetulnya munculnya begini. Di dalam berbagai Fitcon dengan kepala desa dan kemudian dengan dinas PMD, itu muncul desakan supaya ada batas minimal. Maksudnya batas minimal itu masuk dari dinas PMD dan kepala desa di dalam Fitcon itu supaya memastikan bahwa BLT dana desa itu bisa berjalan gitu. Dan bisa digunakan di desa. Tapi yang dilakukan oleh Kementerian Desa adalah melakukan diskusi berkali-kali dengan Kementerian Keuangan sehingga muncullah angka itu. Kenapa Gus Menteri sengaja tidak ada batas minimal? Karena tadinya semula sudah memperkirakan akan muncul desa-desa seperti tadi. Dari simulasi kami itu, dari data Kemensos itu, memang sejak dulu ada desa-desa yang rumah tangga miskinnya dan keluarga miskinnya itu 0. Meskipun itu sangat jarang ya.
Tapi data dari Kemensos itu dari tahun 2009 itu menunjukkan memang ada data, ada desa-desa yang keluarga miskinnya itu 0. Nah, dengan tidak ada batas minimal, maka silakan itu keluarga tidak ada batas minimal, maka desa silakan menganggarkan meskipun mungkin cuma 1 keluarga dan sebagainya. Itu kan sebetulnya bagian dari mitigasi itu. Yang selalu ada di dalam anggaran, selalu ada anggaran untuk mitigasi seperti itu. Jadi kalau istilah Gus Menteri begini, bedakan antara penganggaran dengan implementasi anggaran. Di dalam KPPN itu nanti pasti harus ada anggaran BLT. Meskipun hanya untuk 1.800.000, hanya untuk 1 keluarga 1.800.000. Dari rata-rata 960 juta dana desa. Jadi 1.800.000 minimal itu perlu ada di anggaran. Soal bahwa itu tidak diimplementasikan, maka bisa digunakan untuk kegiatan lain di tahun depan sebagai silpa kan itu. Begitu. Oke. Apa namanya logikanya, Gus? Oke. Terima kasih. Ini nggak berasa waktu kita udah lewat dari jam 11. Oh gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf untuk waktunya, dan ini sesuatu yang luar biasa. Ada hal yang menarik tadi disampaikan adalah tentang bagaimana penganggaran dan realisasi. Ini menurut saya bagian menarik yang kemudian menjadi kata kunci ketika memang tadi teman-teman ada yang ketika ada kekhawatiran bahwa tidak ada orang yang memang harus dibantu, ya setidaknya 1 orang lah dialokasikan dari dana desa, BLT dana desa, sehingga mengamankan untuk yang 20% besok supaya tetap cair. Tetapi yang jelas bahwa yang paling penting adalah teman-teman desa ini sangat terbuka ruang untuk bisa berkonsultasi ke Kementerian Desa dengan berbagai jalur yang tadi sudah disampaikan. Nanti kita secara khusus akan kita sampaikan, tetapi setidaknya ada ruang desa, ada call center di Kemendes, dan yang paling gampang mungkin bisa langsung kunjungi di websitenya kemendes.go.id. Kemendesa ya kalau nggak salah ya, Kemendesa. Kemendesa.go.id. Nanti dari situ kita bisa berakses kemana-mana. Dan terima kasih teman-teman yang kerabat desa yang sudah bergabung. Terima kasih Gus Ivan sudah bisa bergabung. Mulai minggu depan Kepoin Desa insya Allah akan selalu on di jam 10 sampai jam 11 di hari Senin sampai hari Jumat, karena memang hari Sabtu kita ada program live yang lain dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, sehingga saya sampaikan minggu depan hari Senin ada narasumber kita dari pelaku usaha wisata desa yang ingin berbagi cerita tentang bagaimana refresh, bagaimana melakukan refleksi ketika ada pandemi ini ternyata menjadi momentum untuk kemudian menyadarkan bahwa harus berperan seperti wisata desa wisata dalam tanggung jawab moralnya terhadap lingkungan. Oke, sampai di sini perjumpaan kita di Kepoin Desa. Kita selalu kepo untuk urusan-urusan desa, dan salam bahagia sahabat kerabat. Ini nanti bisa kesalahan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Sampai jumpa di Kepoin Desa berikutnya. Terima kasih.